Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia, yang berada dimanapun. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi kita bertemu meskipun secara tidak langsung di aplikasi Sahabat Ngaji. Semoga pertemuan kita kali ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Salam dan salam kita berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana beliau telah mengorbankan jiwa dan raga beliau untuk kita semua, maka sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dan semoga dengan itu kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngaji yang berbahagia, di siang yang berberkah ini, alhamdulillah atas izin Allah, insya Allah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang seharusnya dan sepatutnya kita jauhi. Ya. Sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan-pertemuan kemarin bahwasanya pembahasan ini berlandaskan pada kitab yang berjudul Maqasidus Shaum. Ya. Kitab maksud-maksud dari berpuasa yang dikaryakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama rahimahullah. Teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang patut kita jauhi agar supaya puasa kita tidak berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahala kita tetap terjaga sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana penulis menuliskan di dalam kitabnya Maqasidus Shaum ada beberapa hal-hal yang perlu kita jauhi. Yang pertama, beliau sebutkan fima yujtanabu fihi. Hal-hal yang seharusnya kita jauhi ketika sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Mungkin secara umum kita sudah ketahui hal-hal yang patut kita jauhi ketika sedang berpuasa agar supaya puasa kita tidak batal. Contohnya makan, minum, ya. Kemudian mohon maaf berhubungan badan di siang hari bersama istrinya, ya, suami istri. Nah ini yang membatalkan puasa. Nah ada juga hal-hal yang sebenarnya tidak wajib untuk kita jauhi, tapi diharuskan, ya. Diharuskan agar supaya kita bisa mencapai kesempurnaan pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di kesempatan yang berberkah ini insya Allah kita akan bahas itu. Beliau menyebutkan ada beberapa hal-hal yang perlu kita jauhi ketika sedang berpuasa. Yang pertama, ahaduha al-wisol. Al-wisol itu adalah puasa wisol. Wisol itu yang berkesinambungan atau berpuasa terus menerus, tidak ada berbukanya. Ya. Artinya ketika dia bersahur, kemudian dekat-dekat berbuka yang seharusnya tinggal contohnya 5 menit lagi, ya. Pas masuk 5 menit waktu berbuka dia tidak berbuka. Dia menyambung puasanya sampai esok hari. Ya. Artinya puasanya sudah menjadi 2 hari kalau dia sambung. Itu namanya puasa wisol. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tidak melakukan puasa wisol. Ya. Puasa yang artinya dia puasa sehari nggak ada berbuka, lanjut lagi pada hari berikutnya. Teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa wisol ini hanya dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara khasais an-nubuwah, ya. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh nabi-nabi kita, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu bukan terkhusus kepada kita. Kita ulangi lagi, itu terkhusus kepada
nabi-nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol, puasa berkesinambungan, tidak ada berbuka. Kemudian ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya, dikatakan faqala rajulun minal muslimin. Ada seorang laki-laki, ya, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Akan tetapi engkau ya Rasulullah, perkataanmu melarang kami berpuasa wisol, sementara kamu melakukan perkara tersebut. Ya. Artinya perkataan beliau itu melarang, sementara perbuatannya membolehkan. Ya. Ini jadi salah satu kontradiktif, ya, antara perkataan dan perbuatan. Ya. Sekali lagi, sebagaimana yang kita katakan tadi, ini adalah khosais an-nubuwah, di antara kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya. Ya. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, wa ayyukum mithli. Siapa di antara kalian sama sepertiku, ya? Siapa di antara kalian sama kuat sepertiku, ya? Ini perkataan Rasulullah kepada para sahabat yang mengatakan, engkau Rasulullah melarang puasa wisol, sementara engkau juga berpuasa wisol. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, wa ayyukum mithli. Siapa di antara kalian yang sama kuatnya seperti saya? Nah ini pernyataannya atau perkataannya atau pernyataannya kepada para sahabat bahwasanya siapa di antara kalian yang mampu seperti saya, yang memiliki kekuatan seperti saya, bisa berpuasa wisol, puasa berturut-turut. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini rabbi. Sesungguhnya saya di malam hari itu diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan jelaskan, kita sempurnakan dulu perkataannya. Falamma abau an yantahu anil wisol, maka ketika itu mereka para sahabat tetap bersikeras untuk senantiasa melakukan puasa wisol sebagaimana yang Rasulullah kerjakan, ya. Wa salabihim yauman. Maka Rasulullah, ya sudah silakan kalau kalian mau pengen ikut, ya. Rasulullah berpuasa dengan mereka, puasa wisol, ya. Hari pertama tidak ada berbuka, thumma yauman, hari kedua tidak berbuka juga, ya. Rasulullah melanjutkan puasanya bersama sahabat-sahabatnya. Thumma ra'au al-hilal. Setelah itu hari kedua, masuk hari ketiga, Rasulullah dan para sahabat melihat hilal. Hilal masuknya bulan Syawal atau kita katakan bulan Idul Fitri, ya. Kemudian Nabi kita katakan faqala lau ta'akhkharal hilal, seandainya hilal itu belum kelihatan, hilal itu belum datang, belum kelihatan bulan Syawal, Nabi katakan lazidtukum, ya. Maka saya akan ajak kalian untuk puasa wisol berturut-turut, ya. Ya. Ini karena mungkin waktu pada saat itu tinggal beberapa hari masuk bulan Syawal. Kal munakkali atau kal munakkili, ya, lahum, ya. Itu bentuk hukuman kepada kalian yang Rasulullah sudah larang untuk berpuasa wisol, tapi para sahabat tetap pengen ikut berpuasa wisol bersama Rasulullah SAW. Hina abau an yantahu, ya, karena mereka enggan atau enggak mau bersikeras, tetap kekeh untuk senantiasa melakukan puasa wisol tersebut. Teman-teman sahabat ngaji yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jelaskan secara terperinci biiznillah. Puasa wisol ini, ya, kita katakan puasa berturut-turut, tidak ada yang namanya berbuka, ya. Senantiasa dia berpuasa dan kita katakan puasa ini sejak terbitnya matahari ditandakan azan subuh sampai tenggelamnya matahari ditandakan dengan azan maghrib. Di situ baru dibolehkan untuk berbuka. Sementara puasa wisol dia bersahur, kemudian dia lanjut puasanya sampai menjelang berbuka, dia nggak berbuka, dia lanjut terus, ya, sampai 2 hari. Ya. Seperti itu puasa wisol. Nah, Nabi kita SAW melarang untuk melakukan puasa wisol.
pelarangan ini ada jenis-jenis pelarangan yang bersifat haram dan ada jenis-jenis pelarangan yang bersifat makruh ya. Yang dimaksud di sini adalah pelarangan dari segi kemakruhan, bukan pelarangan dari segi haramnya secara mutlak ya. Ada makruh yang namanya makruh tahrim, ada namanya makruh tanzih ya. Makruh tahrim itu pelarangan secara mutlak ya. Tidak boleh ditentang lagi. Itu makruh tapi sifatnya tahrim secara pelarangan secara haram ya. Tidak boleh ditentang. Artinya tidak boleh kita lakukan. Kapan kita terobos perkataan Rasulullah ketika mengharamkan sesuatu dan pengharaman itu secara mutlak, maka itu berdosa. Adapun dari hadis ini, ulama menjelaskan bahwasanya pelarangan ini sifatnya makruh litanzih ya. Sifatnya makruh saja ya. Yang pengen lakukan tidak mengapa. Yang tidak ingin lakukan puasa wisol itu lebih utama. Nah, seperti itu yang dimaksud para ulama ketika mentakwilkan perkataan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk puasa wisol. Ya. Pelarangan ini bukan bersifat haram secara mutlak, tapi bersifat makruh saja. Ya. Makruh itu apa definisinya? Ma la yusabu fa'ilihi wa la yu'aqabu wa yusabu tarikihi. Ya. Ma la yusabu fa'ilihi ya. Wa la yu'aqabu fa'ilihi wa yusabu tarikihi imtithalan. Ya. Apa-apa yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tapi ketika dia tinggalkan itu dia mendapatkan pahala karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu definisi dari makruh ya. Makruh bisa dikerjakan? Bisa. Tapi nggak mendapatkan apa-apa. Ya. Ketika dia ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Wahai Rasulullah, kamu melarang puasa wisol, sementara kamu itu berpuasa wisol. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini, wa ayyukum misli. Siapa di antara kalian yang paling hebat dariku? Siapa di antara kalian yang sama derajatku? Ya, sama dengan derajatku. Siapa di antara kalian yang sama kuat denganku? Ya. Artinya apa? Ya, ini di antara kekhususan min khasaisin nubuwah. Ya, di antara keistimewaan yang ada pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan untuk melakukan puasa wisol ya. Puasa wisol itu berturut-turut, tidak ada yang namanya berbuka. Dan ulama menjelaskan bahwasanya bentuk puasa wisol Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada berbuka, itu salah satu bentuk takarrubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol, di antaranya min khasaisin nubuwah, di antara kekhususan Nabi. Kemudian itu adalah bentuk takarrubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa wisol. Kemudian Nabi kita katakan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya saya itu di malam hari diberikan makan oleh Allah dan diberikan minum ya. Di sini ulama berbeda pendapat ya. Apakah memang betul-betul Allah berikan makan ya, makanan dari surga kepada Rasulullah SAW ya, hingga Rasulullah bisa mampu berpuasa wisol berturut-turut karena Allah langsung memberikan makan kepada Rasulullah SAW dari surga, makan dan minum. Ataukah yang dimaksud Allah memberikan makan ini, Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah kita SAW ya, hingga Rasulullah mampu berpuasa tanpa ada jeda untuk berbuka, ya, mampu berpuasa berhari-hari tanpa ada jeda untuk berbuka. Nah itu ulama menjelaskan ada dua penakwilan dari para ulama. Kemudian teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat mendengarkan perkataan Rasulullah, sahabat tetap kekeh, tetap pengen bersikeras ingin ikut bersama Rasulullah berpuasa wisol. Ya. Ulama menjelaskan ya, kenapa juga sahabat tetap bersikeras pengen berpuasa wisol bersama Rasulullah. Ya. Di antaranya apa? Mereka
mereka juga ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun puasa wisol itu adalah kekhususan Nabi, tapi mereka bersikeras ya. Ini juga bentuk kami taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Ya wes sudah, kalau kalian mengikuti saya ya ikut saja." Ya. Kemudian Rasulullah dikatakan, "Wa wasala bihim yauman." Kemudian Rasulullah berpuasa pada hari itu bersama sahabat-sahabatnya puasa wisol, tsumma yauman. Kemudian hari berikutnya, 2 hari artinya mereka berpuasa tanpa berbuka. Tsumma ra'awul hilal. Setelah itu mereka melihat hilal. Ya. Hilal apa? Hilal bulan Syawal. Ya. Biasanya kalau sudah masuk bulan Syawal sudah tidak boleh berpuasa. Itu artinya kita berhari raya Idul Idul Fitri. Ya. Faqala, ya, Nabi kita katakan, faqala lau ta'akhkharal hilal. Seandainya hilal itu datang sedikit terlambat ya. Artinya belum masuk bulan Syawal, belum masuk Idul Fitri. Nabi kita katakan seandainya bulan Syawal itu datang sedikit terlambat, lazidtukum. Maka niscaya aku akan ajak kalian untuk berpuasa wisol terus menerus ya. Ini untuk apa? Kal munakkililahum. Untuk memberikan hukuman kepada mereka yang tetap kekeh, tetap bersikeras untuk ikuti perbuatannya Rasulullah SAW yaitu berpuasa wisol ya. Ya, jadi coba pikir-pikir seandainya Rasulullah itu puasa wisol mulai dari awal Ramadan itu sampai terakhir itu ya luar biasa ya. Kalau kita kan mungkin ya sangat susah ya. Puasa satu hari saja itu sudah ada yang mengatakan itu termasuk hal yang susah, bahkan ada yang mengatakan ini mustahil ini. Kita bisa mati dan lain sebagainya. Apatah lagi 2 hari. Ini sangat sangat luar biasa ya. Gak makan, gak minum dua hari dan seterusnya. Ya. Makanya kalau seandainya orang ya, berpuasa ya, dia katakan puasa wisol ini. Dia katakan saya mampu berpuasa berturut-turut itu. Tidak ada berbuka ya. Itu bukan jadi kekhususan Nabi ya. Bukan jadi bentuk imtisalan kepada Nabi ya. Bisa jadi dia bisa menyalahi syariat. Dan bisa jadi itu bisa memudaratkan kepada dirinya. Kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT. Beliau penulis rahimahullah mengatakan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Wa innama naha anil wisol. Hanya saja pelarangan untuk berpuasa wisol ini, pelarangan dari Nabi SAW itu karena apa? Lima fihi min id'afil quwa. Karena ketika seseorang berpuasa wisol itu menyebabkan jadi lemes, jadi loyo, jadi lesu. Karena nggak ada waktu berbuka, terus menerus dia berpuasa. Wa idmaril ajsad. Dan menyebabkan seseorang menjadi kurus, ya, krempeng ya. Karena nggak makan-makan. Ya. Loyo, lemah, letih lesu, kemudian kurus lagi. Nah ini makanya Rasulullah larang. Karena ini hanya kekhususan yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. Min ghairi ibadatin. Sementara mereka berpuasa wisol itu ya orang-orang yang ingin ikut puasa wisol ya seperti Nabi itu. Mendapatkan apa? Hanya mendapatkan capek, mendapatkan lemah, badan jadi kurus. Dan itu tidak terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa in kana akluhu wa syurbuhu inda rabbih haqiqatan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu di malam hari diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya ada 2 pendapat ya dari para ulama. Apakah itu memang betul-betul Allah memberikan makan langsung kepada Rasulullah di malam hari? Ya, sebagian ulama katakan itu makanan dari surga yang menyebabkan Rasulullah mampu berpuasa bisa berhari-hari. Ataukah itu yang dimaksud Allah berikan makan dan minum itu Allah berikan kekuatan kepada Rasulullah sampai dia mampu berpuasa berhari-hari ya. Seandainya ini betul-betul Allah memberikan makan kepada Rasulullah, maka penulis mengatakan fa'innahu lam yuwasil. Maka Rasulullah tidak berpuasa wisol. Ini pendapat dari penulis Imam Izzuddin bin Abdissalam. Nabi SAW itu artinya kalau Allah berikan makan di malam hari, maka
Rasulullah sesungguhnya tidak berpuasa wisol. Tapi dari kalangan ulama banyak ya, dari jumhur ulama ya. Sebagaimana yang kita dapati dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi rahimahullah, mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berpuasa berpuasa wisol, dan itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. Kemudian wa in abbara bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billah wasururi bi qurbihi. Seandainya dinyatakan bahwasanya Rasulullah itu makan dan minum itu makan dan minum itu artinya kekuatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya hingga Rasulullah menjadi senang dengan itu karena dengan berpuasa wisol. Faqad qama dzalika maqamal aql wa syurb fi in'asi quwahu. Maka sesungguhnya makan dan minum itu sudah turun derajatnya dikarenakan apa? Kecintaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi ya. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi. Seseorang teman-teman sekalian, orang kalau cinta kepada sesuatu ya, itu dia bisa mengalahkan lapar dan dahaganya ya. Contohnya, ada seseorang ya, ada barang branded ya, contohnya ya, antri kemarin tuh, antri apa barang-barang branded atau contohnya iPhone 17 Pro Max itu keluar itu banyak yang antri. Mereka rela berantri-antri berjam-jam. Mereka rela berantri berlama-lama di situ. Karena sesuatu yang mereka cintai. Apa itu contohnya? Itu iPhone 17 Pro Max itu. Ya. Karena apa? Mereka cinta. Seseorang itu, cinta itu bisa mengalahkan dari yang namanya lapar dan dahaga. Dikarenakan dia sudah cinta sekali kepada sesuatu tersebut ya. Atau ya yang biasanya dahulu kita itu. Ya, ada seseorang ya, anak-anak pergi ke warung PS, PlayStation ya. Zaman dahulu itu kita sering ikut itu. Dia pengen main tapi karena antri dia rela menunggu berjam-jam ya. Temannya nyewa PS itu 1 jam, ternyata ditambah 2 jam, ternyata ditambah. Dia rela itu tunggu 3 jam sampai dia bisa main PS. Itu karena kenapa? Karena cinta. Ya. Jadi seperti itu. Seseorang itu kalau sudah cinta ya, dalam ranah cinta kepada Allah SWT, lapar dan dahaga itu dia tidak pedulikan lagi ya. Karena sudah cinta. Itu yang diterapkan para sahabat ya. Sahabat mengikuti Rasulullah meskipun Rasulullah melarang ya. Sahabat nggak masalah, biar saya nggak makan berhari-hari. Karena kecintaan mereka itu lebih tinggi daripada makanan dan minuman ya. Makanya bisa mengalahkan daripada makanan dan minuman. Nah, itu teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan di dalam syair itu disebutkan seperti ini. Wa qad sumtu anil ladzati wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha. Sungguh aku telah berpuasa dari segala sesuatu yang aku sukai bertahun-tahun lamanya. Aku lewati itu agar supaya aku tidak lakukan kepada hal yang aku sukai. Aku berpuasa itu, aku tahan. Meskipun aku suka, aku tahan. Ya, itu disebutkan. Wa yauma liqakum dzaka fitru siyami. Dan waktu aku merasakan kenikmatan berbuka itu dari segala yang dulunya aku berpuasa bertahun-tahun, yang dimana aku tidak nikmati, sebenarnya aku suka itu. Ya. Nanti aku akan tunggu itu pada hari dimana aku bertemu kepada sesuatu yang aku cintai. Ya. Seseorang kalau sudah bertemu itu sudah lega dia. Bertemu dengan seseorang yang dia cintai. Ya. Dia sudah berjanji, saya tidak akan melakukan ini dan ini. Meskipun ini dan itu dia cintai, dia sukai. Tapi karena sesuatu yang lebih dia cintai daripada itu, ya, yaitu orang yang ingin dia temui, ya, dia bersabar tidak melakukan itu. Ya. Sampai dia merasakan keindahan berbuka, yaitu berbuka bertemu dengan orang yang paling dia cintai. Ya. Kalau kita ibaratkan seseorang itu, ini selaras dengan hadis Nabi SAW itu, lil mu'min ya lis-shaim farhatan ya. Bagi seorang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang pertama apa? Inda fitrihi. Kenikmatan yang pertama bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Bayangkan teman-teman sekalian,
berpuasa sehari ya, dari semenjak terbitnya matahari ditandakan azan subuh, sampai terbenamnya matahari ditandakan azan maghrib, kemudian berbuka, itu sangat panjang, luar biasa. Itu sangat-sangat senanglah kita ketika berbuka, itu sangat-sangat bahagia. Itu yang pertama, kebahagiaan yang pertama yang didapati bagi orang yang berpuasa. Kemudian kenikmatan yang kedua yang didapati bagi orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbi. Ketika dia bertemu dengan orang yang paling dia sayangi, seseorang yang paling dia cintai, yaitu penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang hakiki yang didapati bagi orang-orang yang senantiasa menggeluti puasa-puasanya. Dari puasa wajib sampai puasa sunnah. Dia istiqomah dengan itu, niscaya pahala yang dia akan dapatkan bukan cuma surga ya. Bahkan disebutkan kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kenikmatan-kenikmatan tersebut. Teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita jauhi di dalam bulan Ramadan ini adalah al-qublah. Al-qublatu, apa itu al-qublah? Ya, mohon maaf. Ini ciuman ya, ciuman suami istri contohnya. Tentunya kalau ciuman antara pacar itu nggak boleh, secara mutlak itu haram, nggak boleh. Suami istri itu ya perlu kita jauhi ya. Ini akan dijelaskan bagaimana ciuman yang seperti apa yang akan dilarang oleh Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Beliau ketika berpuasa juga mencium istri-istrinya ya. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan bergaul dengan istri-istrinya, artinya menyentuh istri-istrinya ya. Tentunya tidak melakukan pembatal-pembatal puasa seperti berhubungan suami istri di siang hari. Walakinnahu amlakakum liirbi. Akan tetapi Rasulullah itu yang paling kuat menahan hajat atau keinginannya. Ya. Rasulullah adalah yang paling kuat di antara kalian menahan hajat atau keinginannya. Ya, artinya apa teman-teman sekalian? Di dalam bulan suci Ramadan itu disebutkan para ulama, seseorang itu boleh mencium istrinya kalau dia mampu menahan syahwatnya atau tidak membangkitkan syahwatnya. Kalau syahwatnya bangkit ketika mencium istrinya, maka itu hal-hal yang dimakruhkan, bahkan bisa mengikis pahala-pahala puasanya. Maka ini perlu kita jauhi. Nah, akan dijelaskan di sini. Ciuman itu di dalam penjelasan para ulama ada beberapa tipe ciuman ya. Ada ciuman penghormatan, ada ciuman kasih sayang, dan ada ciuman dengan syahwat ya. Pertama ciuman kasih sayang. Ciuman kasih sayang itu seperti antara orang tua, seorang bapak kepada anaknya. Contohnya dia cium di kening atau di jidat ya, di kepalanya ya, atau di pipi. Seorang ibu mencium anaknya ya, cipika-cipiki ya. Itu ciuman kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Ada juga ciuman penghormatan ya, seperti anak kepada orang tuanya, mencium kepalanya boleh ya, sesekali kita cium kepala orang tua atau cium tangan mereka. Nah, ini ciuman penghormatan. Atau seorang murid mencium tangan gurunya, mencium kepala gurunya, itu boleh. Itu ciuman penghormatan. Nah, dan yang terakhir adalah ciuman yang bersifat syahwat. Nah, ini akan terjadi antara suami dan istri ya. Ciuman yang bersifat syahwat. Dan ini yang dilarang, yang dimakruhkan dimakruhkan para ulama ya. Kapan itu terjadi maka itu menjadi makruh. Kalau seseorang mencium istrinya ya, dan syahwatnya itu jadi bangkit, syahwatnya itu bergerak sampai bangkit, itu yang menyebabkan makruh hukumnya mencium istrinya di bulan puasa dan menyebabkan syahwatnya itu bangkit. Nah, akan dijelaskan. Faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwa. Dan sekiranya ada seseorang yang sudah tua mencium istrinya, ya orang sudah tua renta, contohnya mencium istrinya, dan dia merasa dia mampu menahan syahwatnya itu, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Wa ifsadi saumi ya, ya tidak masalah mencium fala ba'sa biha. Maka tidak masalah seseorang yang sudah tua, ya, yang mampu menahan syahwatnya, yang mampu agar supaya
syahwatnya itu tidak bangkit ketika mencium istrinya itu, maka tidak masalah, tidak merusak puasanya dan tidak mengurangi pahala puasanya. Ya, karena syahwatnya itu tidak bangkit. Kemudian disebutkan, wa in kana syabban, ya, kalau sekiranya ada seseorang pemuda baru nikah nih, nikah muda. Ya, ini kalau nikah muda ini di bulan puasa, ya, atau mereka menikah bulan sebelumnya, bulan Sya'ban. Ada baiknya tahan dulu, jangan dulu nikah di bulan Sya'ban kalau masih bisa tahan. Karena itu dapat menyebabkan terganggunya ibadah puasa. Karena biasanya pengantin baru itu mudah kesetrum, ya, mudah mudah kesetrum. Nah, ada baiknya nikah di bulan Syawal, itu yang disunahkan Rasulullah. Itu kalau dia mampu menahan. Nah, kalau dia tidak mampu menahan, silakan nikah di bulan-bulan Sya'ban. Kemudian teman-teman sekalian, sekiranya ada seorang pemuda baru nikah nih bersama istrinya yang masih muda, di bulan puasa dia tidak mampu menahan syahwatnya. Kalau dia cium itu syahwatnya bangkit. Maka jangan sekali-kali coba untuk mencium istrinya sementara dia sedang berpuasa. Karena itu yang menyebabkan hukum mencium istrinya menjadi makruh. Dan bisa jadi pahalanya berkurang. Kalau keterusan bahaya kan? Ya, dikarenakan syahwat sudah berapi-api, lewat ciuman itu ya bahaya. Bisa membatalkan puasa sampai-sampai mereka terjadi pada hubungan suami istri yang hakikatnya di bulan Ramadan diharamkan. Ketika itu terjadi maka dia wajib membayar kafarat ya. Kafarat itu sangat berat teman-teman sekalian itu. Kafarat itu ada 3 minimal ya. Yang perlu mereka indahkan dari salah satu ketiga ini. Yang pertama membebaskan budak. Ya, zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut ya. Siapa di antara teman-teman sekalian mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Itu bayar kafarat. Bagi seseorang yang di siang hari bulan puasa itu berhubungan suami istri, berhubungan badan suami istri. Ya. Ulama menjelaskan puasa 2 bulan berturut-turut bukan dicicil. Tapi puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh terputus. Seandainya dia sudah puasa 45 hari. Ya. Kemudian di 46 hari terputus. Ulang dari awal. Sangat susah kan teman-teman. Dan yang ketiga kalau tidak mampu membayar kafarat dari 2 bulan berturut-turut berpuasa. Maka cukup memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak diharuskan tua baru tidak naik syahwatnya atau tidak tergerak syahwatnya. Dan juga tidak diharuskan muda baru bergerak syahwatnya. Tidak. Intinya apa? Siapa yang mampu menahan syahwatnya, maka dia boleh mencium istrinya. Siapa yang tidak mampu menahan syahwatnya, maka ada baiknya jauhi dulu sementara dia sedang berpuasa. Kapan dibolehkan? Dibolehkan ketika sedang berbuka di waktu malam hari. Silakan lakukan hal-hal yang tadinya di siang hari berpuasa diharamkan, maka di malam hari dibolehkan kembali. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hal-hal yang diharuskan atau dianjurkan untuk kita tinggalkan di bulan puasa ini. Setelah itu adalah hijama. Apa itu hijama? Berbekam. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, berbekam itu pakai alat kop. Ya. Zaman dahulu itu belum ada model bekam pakai kop itu. Zaman dahulu itu pakai sayatan. Ya, pakai sayatan, nggak ada itu pakai kop dan semisalnya. Pakai sayatan. Jadi darahnya itu keluar banyak. Ya. Dan biasanya orang-orang ketika selesai berbekam menyebabkan zaman dahulu itu karena dipakai sayap. Zaman sekarang itu pakai kop, pakai suntik kecil itu, makanya darahnya keluar sedikit. Zaman dahulu itu pakai sayatan, pisau dan sejenisnya, maka menyebabkan darahnya itu keluar banyak. Nah, dan dia menjadi loyo atau lemah. Nah, berbekam ini ya memang Nabi SAW itu pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Disebutkan bahwasanya soha anna Rasulullah SAW ihtajama wa wasaimun. Sangat betul bahwasanya Nabi SAW itu di bulan puasa atau beliau sedang berpuasa dan dia berbekam. Nah, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi itu dipersyaratkan bagi orang yang kuat, ya. Bagi orang yang berbekam, kemudian setelah berbekam dia tidak lemah.
dia tidak lesu atau letih ya. Adapun seseorang setelah berbekam menjadi lemah, maka tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Tidak dianjurkan dan dimakruhkan seseorang untuk berbekam di bulan puasa. Sebagaimana juga dengan seseorang yang transfusi darah. Transfusi darah ini apa hukumnya ketika seseorang sedang berpuasa? Hukumnya boleh, tapi dengan syarat jangan sampai dia mendonorkan darahnya, dia menjadi lemah. Itu bisa menyebabkan makruh hukumnya. Donor darah di bulan puasa yang menyebabkan dia menjadi loyo atau letih, lemah dan lesu. Adapun seseorang transfusi darah, mendonorkan darahnya, contohnya kepada keluarganya, sanak saudaranya, kerabatnya, dan setelah dia selesai transfusi darah, tidak menyebabkan dia jadi lemah, maka tidak mengapa. Tidak tidak mengapa. Dan juga ini kita akan jelaskan ya, bahwasanya hukum orang mendonorkan darah dan orang menerima darah. Apa hukumnya? Ya. Hukum orang mendonorkan darah tidak mengapa kalau dia tidak menjadi lemah. Kalau dia jadi lemah, maka hukumnya menjadi makruh. Ya. Meskipun tidak mengapa, cuma hukumnya makruh. Adapun hukum orang yang menerima darah, ya, menerima donor darah dari orang lain, sementara dia sedang berpuasa, maka hukumnya batal puasanya. Karena apa? Darah itu mengandung makanan dan vitamin. Makanya seseorang itu mendapatkan asupan makanan dan vitamin dari darah orang lain yang mendonorkan darah kepadanya. Makanya puasanya menjadi batal. Sebagaimana juga dengan seseorang yang pakai infus ya, infus. Apa hukum seseorang sedang berpuasa sementara dia diinfus? Ya, infus itu dipakai di tangan itu. Jarum kecil itu dimasukkan ke dalam tangan itu kemudian ada air infus itu. Nah, ulama meninjau air infus itu mengandung apa dulu? Kalau air infus itu mengandung bahan-bahan seperti vitamin atau makanan, maka puasanya batal. Ada kan teman-teman mungkin pernah itu melewati, mungkin di antara kita pernah itu ketika sedang sakit itu kemudian diinfus. Tapi dia nggak makan-makan, mampu tidak makan berhari-hari, hanya dengan infus. Nah ketahuilah teman-teman sekalian, infus itu mengandung makanan dan vitamin, penguat tubuh tubuh kita meskipun tidak makan dan tidak minum. Dan infus tersebut yang menyebabkan puasanya batal. Adapun infus-infus yang hanya mengandung zat kimiawi, ya, zat kimia yang tidak ada mengandung vitamin di dalamnya atau makanan, seperti kemarin tuh suntik corona, ya, suntik corona itu, suntik covid itu. Nah, kita lihat itu mengandung makanan suntiknya dan vitamin atau tidak. Kalau tidak mengandung makanan dan vitamin maka tidak membatalkan puasanya. Nah seperti itu teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang terakhir adalah istinsyak fil wudu ya, istinsyak fil wudu. Artinya Rasulullah itu mengatakan seperti ini ya. Rasulullah mengatakan asbigil wudu'a, sempurnakan wudu-wudu kalian ya. Artinya wudu itu setelah antara tangan, contohnya wudu di tangan itu sampai di sikut kan, sampai di sikut. Rasulullah asbig itu artinya sempurnakan, lebihkan, lebihkan ya. Dan juga kaki, kaki kan sampai di mata kaki, lebihkan sampai di betis. Itu arti dari perkataan Rasulullah asbigil wudu'a, sempurnakan wudu-wudu kalian ya. Wa khallil bainal asabi, dan ketika kalian sedang mencuci tangan itu ya, selah-selahkan tangan tangan kalian seperti ini ya. Ini yang disunahkan. Jikalau sekiranya terdapat sesuatu yang menghalangi air sampai di sini seperti cat dan sejenisnya, maka hukumnya bukan sunnah tapi wajib mengeluarkan cat yang menempel di daerah-daerah ya sini ya, di jari-jari ini ya. Itu wajibnya. Kemudian teman-teman sekalian, wabalik fil istinsyak. Nah ini yang kita akan bahas. Rasulullah katakan wabalik fil istinsyak illa antakuna shaim ya. Dan berlebih-lebihkan ketika istinsyak. Istinsyak itu ketika sedang berburu menghirup air masukkan ke dalam hidung ya. Itu disunahkan. Kecuali dalam puasa, jangan dilebih-lebihkan. Takutnya masuk ke dalam hidung, tembus ke dalam tenggorokan ya. Kan hidung ini ada kaitannya dengan tenggorokan ya. Makanya dokter katakan apa? Dokter THT ya. Telinga, hidung dan tenggorokan itu ada kaitannya. Nah, ketika seseorang sedang berpuasa, jangan dilebih-lebihkan. Begitu juga dengan berwudu, berkumur-kumur. Itu jangan dilebih-lebihkan. Secukupnya saja. Ini dalam masalah
puasa. Kalau di luar berpuasa silakan dilebihkan. Tarik itu sampai di khaysyum, sampai di dalam itu kemudian dibuang. Kemudian berkumur-kumur juga. Bahkan sebagian ulama katakan di luar puasa itu berkumur-kumur dikencangkan, ambil air banyak-banyak kemudian dikencangkan. Bahkan juga sebagian ulama katakan sampai gini ya. Ya, seperti itu ya berwudunya ya, berkumur-kumurnya ketika di luar puasa. Kecuali sedang berpuasa, maka biasa-biasa saja. Kalau sekiranya takut masuk air, maka pakai jari kita. Atau kalau mampu dia tahan cuma sampai di sini airnya, cukup sampai di situ. Ya, jangan sampai dia tarik full itu. Bisa jadi menyebabkan air itu masuk ke dalam kerongkongan ya, dari hidung tembus ke dalam kerongkongan. Dan juga berkumur-kumur, jangan dilebih-lebihkan ketika sedang berpuasa. Dan jangan juga teman-teman berkumur-kumur itu dengan RS atau apa ya, es teh dan semisalnya itu, maka membatalkan, puasa ya, berkumur-kumur dengan air air wudhu. Nah, itu teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, di sini beliau katakan, "Fanaha 'anil mubalaghah lima fi dzalika minal mukhataratil bil ibadah." Minal mukhatarati bil ibadah. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang ketika sedang berpuasa, istinsyak itu menghirup air, kemudian berkumur-kumur itu sampai lama itu. Dia kumur-kumur istinsyak, tarik terus sampai full itu Rasulullah melarang. Karena bisa membatalkan puasa seseorang ya, ketika sedang berpuasa dan bisa menyebabkan ibadahnya menjadi rusak ya. Ya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang patut kita perhatikan, patut kita indahkan di bulan suci Ramadan. Karena seseorang kapan melakukan hal-hal tersebut itu, memang puasanya tidak batal ya, kecuali yang istinsyak tadi dan berkumur tadi. Selain itu puasanya tidak batal, tapi mengikis pahala puasanya, dapat mengurangi nilai puasa yang dia lakukan pada saat itu. Maka jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang sepatutnya kita tinggalkan dan jangan kita dekati ketika berada di bulan suci Ramadan. Artinya ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Setelah itu maka silakan ya, silakan. Intinya teman-teman tidak sedang berpuasa maka silakan lakukan hal-hal tersebut. Ini hanya pelarangan atau penganjuran ya. Pelarangan bukan secara mutlak haram, tapi itu bersifat makruh ya. Kita katakan tadi makruh itu ada makruh tanzih, lit tanzih, makruh yang boleh dilakukan tapi ada baiknya ditinggalkan lebih utama. Ada makruh yang bersifatnya lit tahrim, makruh yang bersifatnya haram ya, yang tidak boleh kita lakukan dan wajib kita tinggalkan. Nah, itu teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang patut kita jauhi ketika sedang berpuasa dan semoga dengan itu Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW dan semoga puasa kali ini menjadi puasa yang istimewa dan spesial bagi kita semua dan yang paling utama semoga Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengindahkan segala peraturan, undang-undang yang telah Allah tetapkan di bulan puasa ini, hingga dengan itu kita bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga lepas bulan suci Ramadan kita senantiasa istiqomah dengan apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dari peribadatan-peribadatan yang sangat banyak, kita tetap istiqomah pasca Ramadan dengan ibadah tersebut dan itu tanda-tanda amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama semoga Allah istiqomahkan kita sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan Allah masukkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.